Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retna Intan Saputri dengan NIM 252101040094. Di sini saya menjelaskan makalah yang berjudul tentang pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan. Pengangguran seringkali disalahpahami sebagai cerminan kemalasan seseorang, padahal pengangguran adalah kondisi sosial ekonomi yang jauh lebih kompleks dari sekedar soal maupun atau tidak mau bekerja. Secara sederhana, pengangguran dapat dipahami sebagai kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam kelompok usia kerja secara aktif mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkannya, sehingga tidak menghasilkan pendapatan dari produktivitas apapun. Dalam ilmu ekonomi, kita mengenal beberapa jenis pengangguran yang masing-masing memiliki karakter dan penyebab yang berbeda. Yang pertama adalah pengangguran friksional. Ini adalah jenis pengangguran yang paling ringan. Terjadi ketika seseorang sedang dalam masa transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan membutuhkan waktu untuk proses pencarian kerja tersebut. Ini wajar terjadi dan biasanya berlangsung dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang kedua adalah pengangguran struktural. Ini jauh lebih serius. Pengangguran struktural timbul akibat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dengan kebutuhan yang ada di pasar tenaga kerja. Bayangkan seseorang yang hanya memiliki keterampilan manual di tengah dunia industri yang serba digital, keterampilannya tidak lagi relevan, sehingga ia kesulitan terserap oleh pasar kerja. Yang ketiga adalah pengangguran siklikal. Jenis ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Pada masa resesi, permintaan terhadap barang dan jasa menurun, sehingga perusahaan terpaksa mengurangi jumlah karyawannya. Kita semua masih ingat bagaimana pandemi COVID-19 menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. Itulah salah satu wujud nyata dari pengangguran siklikal. Penting untuk memahami bahwa pengangguran di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan ekonomi individu. Ia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural yang lebih besar seperti lemahnya akses terhadap pendidikan berkualitas, terbatasnya peluang kerja yang layak, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan ketenaga kerjaan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Sekarang mari kita bicara tentang kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya soal tidak punya uang. Kemiskinan adalah kondisi yang bersifat multimediasional, artinya ia mencakup spektrum yang sangat luas, meliputi keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, sanitasi, perumahan yang layak, serta ketidakmampuan untuk berpartisipasi secara martabat dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Secara teoritis, kita mengenal beberapa bentuk kemiskinan. Ada kemiskinan absolut, yaitu kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya seperti pangan, sandang, dan papan yang diperlukan untuk sekedar bertahan hidup. Ada kemiskinan relatif, yaitu kondisi di mana seseorang memiliki penghasilan di bawah rata-rata masyarakat di sekitarnya, meskipun kebutuhan dasarnya mungkin sudah terpenuhi. Ada kemiskinan kultural yang bersumber dari sikap dan nilai-nilai budaya seperti rendahnya etos kerja dan ketidakadaan jiwa kewirausahaan. Kemiskinan struktural, kemiskinan yang terjadi akibat rendahnya akses terhadap sumber daya ekonomi yang disebabkan oleh ketidakadilan sistem yang berlaku. Kemiskinan struktural ini berakar pada ketimpangan sistem yang relasinya kekuasaannya yang tidak adil dalam distribusi sumber daya, sehingga meskipun seseorang sudah bekerja keras sekalipun, struktur ini
yang ada tetap menghalangi mereka untuk benar-benar keluar dari jerat kemiskinan secara permanen. Pemahaman multidimensional tentang kemiskinan ini sangat penting karena ia menunjukkan kepada kita bahwa supaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya melalui suatu pendekatan tunggal. Misalnya, sekedar memberi bantuan uang tunai, dibutuhkan intervensi yang menyeluruh di berbagai bidang kehidupan secara bersamaan. Lalu, apa hubungannya antara pengangguran dan kemiskinan? Nah, keduanya saling berkaitan dalam hubungan sebab akibat yang bersifat timbal balik dan saling memperkuat. Ketika seseorang menganggur, ia kehilangan sumber penghasilan utamanya, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. Kondisi ini mendorong jatuh ke dalam kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan yang sudah berlangsung lama juga menenggelamkan pengangguran karena individu yang miskin tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan keterampilan mereka. Begini cara bekerjanya seseorang lahir dalam keluarga miskin, sehingga tidak bisa mengakses pendidikan yang berkualitas karena pendidikannya rendah. Keterampilannya terbatas. Karena keterampilannya terbatas, ia sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena penghasilannya rendah atau bahkan tidak ada, ia tetap menjadi miskin dan anaknya pun akan mengalami hal yang sama. Lingkaran ini terus berputar tanpa henti kecuali ada kekuatan luar yang mencakup besar untuk memutuskannya. Dampaknya tidak berhenti di sosial ekonomi saja. Seseorang yang lama menganggur cenderung mengalami penurunan rasa percaya diri, kecemasan, bahkan depresi yang apabila dibiarkan dapat berujung pada gangguan kesehatan. Dan kondisi psikologis yang buruk ini justru semakin mempersulit mereka untuk bangkit kembali. Belum lagi dampak sosialnya, meningkatkan kesenjangan, potensi konflik, bahkan angka kriminalitas yang meningkat ketika semakin banyak orang yang terdesak secara ekonomi namun tidak menemukan jalan keluarnya yang sah. Di Indonesia persoalan ini semakin rumit karena adanya faktor geografis dan ketimpangan pembangunan. Lapangan kerja dan pusat-pusat ekonomi masih sangat terpusat di Pulau Jawa dan beberapa kota besar. Sementara daerah-daerah terpencil, wilayah kepulauan, dan kawasan pedalaman mengalami kekurangan kesempatan kerja yang kronis bukan karena masyarakatnya tidak mau bekerja, tetapi karena infrastruktur dan akses yang tidak merata. Menghadapi kompleksitas persoalan ini, kita membutuhkan solusi tidak kalah kompleks dan menyeluruh. Dan salah satunya instrumen yang paling potensial namun seringkali belum dimaksimalkan adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam secara esensial adalah proses pembentukan manusia seutuhnya, mencakup dimensi intelektual, spiritual, emosional, dan sosial secara terpadu dan seimbang. Ia bukan sekedar mengajarkan cara salat atau membaca Al-Quran, melainkan membentuk cara pandang, nilai-nilai, dan karakter seseorang dalam menghadapi seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia kerja. Dalam perspektif Islam, bekerja bukan sekedar aktivitas untuk memenuhi kebutuhan materi. Bekerja adalah bentuk ibadah. Bekerja adalah perwujudan tanggung jawab seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus kepada sesama manusia. Pemahaman mendalam tentang nilai-nilai ini ketika ditanamkan melalui pendidikan yang berkelanjutan yang melahirkan individu yang memiliki motivasi intrinsik yang kuat, yang tidak mudah menyerah, terus berusaha dan tidak bergantung pada orang lain. Selain itu, kontribusi terpenting pendidikan adalah melalui pembentukan etos kerja yang tinggi. Islam sangat menekankan pentingnya kerja keras, kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini ketika diinternalisasikan secara mendalam akan membentuk pribadi yang tidak hanya
kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral yang dihargai di dunia kerja modern. Pendidikan Islam juga berperan penting dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kita tidak boleh lupa bahwa Rasulullah sendiri adalah seseorang pedagang yang sukses. Beliau menjalankan bisnisnya dengan penuh kejujuran dan etika yang tinggi. Dengan meneladankan semangat kewirausahaan Islam dan mengintegritaskannya ke dalam kurikulum pendidikan, lembaga pendidikan Islam dapat melahirkan generasi bukan hanya sebagai pencari kerja, tetapi sebagai pencipta lapangan kerja. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren memiliki potensi strategis yang sangat besar dalam hal ini. Pesantren telah lama terbukti tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membekali santri dengan berbagai keterampilan praktis, pertanian, kerajinan tangan, perdagangan, teknologi tepat guna. Transformasi pesantren menjadi pusat pendidikan vokasi berbasis nilai-nilai Islam merupakan langkah strategis yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengangguran. Selain itu, Islam memiliki instrumen ekonomi sosial yang luar biasa: zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini ketika dikelola secara profesional dan sistematis bukan sekedar ritual keagamaan, melainkan dapat menjadi sumber pembiayaan yang sangat besar bagi program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Dan tidak kalah penting, pendidikan Islam membangun resiliensi, ketangguhan mental dan spiritual. Ajaran Islam tentang kesabaran, ketawakal, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah, memberikan kekuatan batin yang luar biasa. Lulusan pendidikan Islam yang benar-benar menghayati ajaran ini akan lebih tangguh dalam menghadapi penolakan, lebih gigih dan mencari peluang, dan tidak mudah terpuruk ketika menghadapi kegagalan. Selain pendidikan Islam, pada pendekatan lain juga terbukti efektif dalam memutus rantai pengangguran dan kemiskinan, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kreatif. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengolah sumber daya yang mereka miliki secara mandiri dan berkelanjutan, dan pendidikan menjadi instrumen utama yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan potensi dirinya, memperluas wawasan, serta membangun kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman. Pendidikan kreatif hadir sebagai respon atas keterbatasan model pendidikan konvensional yang cenderung pasif dan monoton. Model ini menekankan keterampilan aktif peserta didik melalui eksplorasi, eksperimentasi, dan ekspresi dirinya yang bebas namun terarah. Dengan pendekatan ini, individu tidak hanya dibekali pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan hidup yang nyata, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan memecahkan masalah secara kreatif. Yang membedakan pendidikan kreatif dengan pendekatan pemberdayaan lainnya adalah paradigmanya. Pendidikan kreatif tidak memandang masyarakat dari sisi kekurangan dan keterbatasan lainnya, dari sisi kekuatan dan potensi yang sudah dimiliki. Inilah yang disebut pendekatan berbasis aset, mengidentifikasi dan mobilisasi apa yang sudah ada di dalam komunitas, pengetahuan lokal, keterampilan tradisional, jaringan sosial, sumber daya alam, dan pengembangannya menjadi suatu yang bernilai ekonomi. Penggeseran paradigma dari pendekatan yang berfokus pada kekurangan menuju pendekatan berfokus pada kekuatan. Ini adalah transformasi yang sangat mendasar. Ia membuat masyarakat merasa lebih dihargai, lebih percaya diri, dan lebih termotivasi untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Teknologi digital juga membuka dimensi baru yang sangat menjanjikan dalam pendidikan kreatif berbasis pemberdayaan. Saat ini seseorang pemuda di desa terpencil sekalipun bisa menjadi konten kreator Islami yang mengajukan jutaan penonton, bisa menjadi pemasaran produk halal secara daring, bisa membantu para pengrajin lokal menjual produknya ke pasar nasional bahkan internasional, tanpa harus meninggalkan kampung halamannya. Inilah peluang yang harus dimaksimalkan. Peran perempuan dalam program pemberdayaan melalui pendidikan kreatif juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. Perempuan yang memiliki pemberdayaan terbukti memiliki efek ganda yang luar biasa bagi komunitas. Mereka cenderung menginvestasikan kembali kemampuan dan penghasilan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak, keluarga, dan lingkungan sekitar. Artinya, pemberdayaan satu perempuan sama dengan memperdayakan satu keluarga, bahkan satu komunitas. Tentu saja semua upaya yang telah kita bahas ini tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan kebijakan yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Kebijakan dalam menangani pengangguran dan kemiskinan selama ini masih banyak yang bersifat reaktif dan berjangka pendek, seperti pemberian bantuan sosial yang meskipun membantu sesaat, namun tidak mengubah kondisi struktural yang menjadi akar permasalahan. Dibutuhkan pendekatan yang lebih transformatif yang menempatkan masyarakat miskin bukan hanya sebagai menerima manfaat yang pasif, melainkan sebagai subjektif aktif yang memiliki agensi untuk menentukan nasib ekonominya sendiri. Tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel adalah persyaratan mutlak. Tanpa itu, sumber daya yang dialokasikan untuk program-program penanggulangan kemiskinan beresiko tidak memberikan dampak yang profesional, tersaing di tengah jalan akibat korupsi dan inflasi. Keberhasilan pembangunan pun tidak bisa hanya diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan justru berpotensi lebar ketimpangan. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika manfaat pertumbuhan benar-benar dirasakan oleh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh segelintir kelompok yang sudah sejahtera sejak awal. Lanjut dengan kesimpulan, pengangguran dan kemiskinan adalah dua persoalan yang tidak bisa dipahami secara terpisah dan tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan yang tunggal dan parsial. Keduanya terhubung dalam jaringan sebab akibat yang kompleks yang melibatkan dimensi ekonomi, sosial, budaya, geografis, dan politik secara bersamaan, sehingga penyelesaiannya pun harus bersifat holistik dan multidimensional. Dibutuhkan integrasi yang kuat antara penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan Islam yang transformatif, pemberdayaan UMKM, dan ekonomi kreatif berbasis komunitas, pemerataan pembangunan antara wilayah, penguatan tata kelola pemerintah yang transparansi dan akuntabel, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, dan diantaranya semua instrumen yang ada, pendidikan baik pendidikan Islam maupun pendidikan kreatif berbasis komunitas adalah investasi yang paling fundamental dan paling berdampak jangka panjang, karena pendidikan tidak hanya memberikan keterampilan tetapi membentuk manusia, dan manusia yang terdidik dalam berkarakter kuat, berakhlak mulia, kreatif, dan pemberdaya. Itulah fondasi sesungguhnya dari masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Perbuatan besar tidak selalu dimulai dari kebijakan yang besar. Dimulai dari kebijakan besar di ibu kota. Kadang ia dimulai dari suatu guru yang mendidik dengan sepenuhnya hati di pelosok desa, dari suatu kiai yang mengajarkan santrinya cara berdagang dengan jujur, dari satu ibu yang belajar keterampilan baru
dan dengan bangga mengajarkan kepada para tetangga. Dari satu anak muda yang memutuskan untuk membangun desanya, bukan meninggalkannya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.